Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita lanjutkan lagi dengan soal keseimbangan benda tegar. Saya di pelajaran fisika kelas 11. Saya ambilkan di fisika 2 Marten ini, esai nomor 31 ya. Jadi di sini ada esai nomor 31 ini, ada monyet ya, lagi naik tangga. Ya, nomor 31. Seperti sudah saya bilang sebelumnya, kalau Anda harusnya menonton dulu bagaimana kita memilih poros. Walaupun sudah saya jelaskan secara singkat tadi, bahwa dengan memilih poros yang betul, maka cukup dengan rumus ini, apalagi kalau kita buat soal SBMPTN atau UTBK seperti ini, sigma torsi dengan poros yang kita pilih, sembarang terserah kita, sama dengan 0. Kalau misalnya dengan sigma torsi tidak selesai, berarti kita harus gabung dengan resultan gaya pada sumbu X sama dengan 0, resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Biasanya soal setimbang pasti diselesaikan dengan cara itu. Nah, Anda nanti bisa klik di sebelah kanan linknya itu. Ada video video keseimbangan benda tegar 4 tahun yang lalu, dan keseimbangan benda tegar kalau nggak salah 6 atau 7 bulan yang lalu. Ya. Itu ada part 1, part 2, part 3, part 4. Ya. Jadi ikuti semua ini. Di part 4 ini adalah soal UTBK. Nah, ini yang perlu link. Nah, kemudian kalau Anda perlu untuk memahami lagi soal testing, ini kan hanya ada 2. Anda bisa coba di soal UTBK ya, UTBK dinamika dan statika. Kemudian satu lagi SIMA UI, ya, di situ ada, dan mungkin UM/UGM juga ada. Ya, jadi lengkap ini sebetulnya channel ini ya, semuanya ada. Dan kalau Anda ingin soal yang lebih sulit, ya di sini juga ada, yaitu soal Olimpiade. Ya, itu ada yang mulai dari topik kinematika, dinamika, gerak menggelinding. Ya, seperti itu. Oke, tapi ini yang paling penting ini ya. Anda bisa klik di link di layar kanan atas Anda kalau Anda ingin tonton. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Jadi ini adalah soal yang kedua ya. Hanya 2 soal ini yang saya tampilkan. Kalau nanti saya lihat ada soal yang menarik lagi, itu adalah soal yang ketiga ya. Tapi saya rasa dengan 2 soal ini aja, dan Anda pelajari apa yang sudah saya berikan di dalam video ini, Anda mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Oke, kita lanjutkan soalnya. Soalnya seperti ini ya. Seekor monyet, jadi ini ada monyet, saya gambar aja seperti ini ya. Bermassa 10, memanjat sebuah tangga. Dia manjat tentu dari bawah ya. Tangganya homogen. Homogen itu artinya berat tangga akan ada di tengah-tengah. Yang memiliki panjang L. Nah ini, jadi panjang tangga ini L, sehingga beratnya nanti setengah L. Dan berat 120 Newton. Jadi berat tangganya ini di setengah L 120. Ujung atas dan bawah, jadi ujung atas ini C ini. Kalau nggak salah ujung atas ini C ya. Ujung atas dan bawah tangga bersandar pada permukaan licin. Nah, ini maksudnya ini permukaan licin ini. Ini tembok ya. Ini namanya juga tangga pasti bersandar kan. Ini tembok ini. Nah, licin, tidak ada gesekan. Ya, bagaimana kalau ada gesekan? Nah, itu Anda bisa tonton di yang tadi di sini. Nah, Anda bisa tonton di sini. Ya, kalau nggak salah di situ ada tangga. Ini juga tangga ada di sini ya. Saya nggak tahu di part mana. Ya, itu ada tangga. Kalau nggak salah malah soal SIMA UI ini. Atau ya yang ada tangganya. Jadi pokoknya ada tangga di sini. Ya. Di situ ada gaya gesek ya, ada gaya gesek, jadi ada koefisien gesek. Kalau ini malah gampang, licin. Ya. Tanpa gesekan. Ujung bawah tangga diikat oleh seutas tali. Jadi ini tali. Ujung bawah tangga diikat tali ke tembok ya. Mendatar AB yang dapat menahan tegangan maksimum 110. Jadi tegangan maksimum dari tali ini hanya 110. Lebih besar dari 110 talinya putus. Kan gitu. Nah, pertanyaan pertama, lukis diagram gaya pada tangga. Jadi itu tipikal soal standar. Anda harus bisa menggambar diagram gaya. Kalau diagram gaya aja nggak bisa, pertanyaan berikutnya percuma Anda kerjakan. Ya. Oke, jadi kita ini. Baru nanti B, pertanyaan B, tentukan tegangan dalam tali ketika monyet berada pada jarak sepertiga panjang tangga dari ujung bawah.
Jadi yang kedua nanti monyet ini kan naik. Nah, ketika dia ada di sepertiga dari L, berapa tegangan tali di sini? Itu pertanyaan B. Pertanyaan C, monyet ini akan naik ya. Suatu waktu pada jarak tertentu, itu disebut jarak maksimum D, monyet dapat berjalan pada tangga sebelum tali putus. Artinya kalau dia naik lagi, talinya putus. Karena tegangan tali sudah melampaui 102, berapa? 110. Ya, tegangan maksimumnya 110 tali. Oke, kita jawab dulu pertanyaan A ya. Nanti kita baca lagi pertanyaannya. Ya, pertanyaan A. Diagram gaya pada tangga. Nah, Anda sudah tahu, pertama kita harus gambar gaya berat. Ya, gaya berat. Di sini yang punya berat ada dua kan? Satu tangga dan satu monyet lah ya. Monyet WM, satu lagi tangga WT. Ya, jadi WT itu tangga ya. Ini tangga. Ini monyet. Ya, dan Anda udah tahu gaya berat selalu tegak lurus ke bawah. Oke. Saya gambar aja lagi nih ya. Nah, ini tangganya. Maka berat tangga nanti di sini. Kita cuma gambar ya. Nah, ini. Inilah berat monyet. Berat monyet berapa? 10. Ya, 10 kali 10 ya. Jadi 100. Kalau Anda mau langsung 100 ya. 100 berat monyet. Oke. Sorry. Ini berat tangga. Berat tangga 120. Nah, berat tangga ini. Ini berat tangga ini. Ya, jadi Anda kasih begini. Nah, dia harus setengah L. Dari A. Ini tali kan. Ini tembok. Ini tuh tembok. Ya, tembok ini. Ini tali. Oke. Sudah ya. Sekarang monyet. Monyetnya tentu belum setengah L tadi. Ya. Mana tadi? Monyet sembarang aja, yang jelas dia nggak sampai sini. Ini monyet, gambar aja beginilah. Monyet ini, gambar aja begini. Ya, ini monyet. Beratnya ke bawah. Ya kan? Menekan tangga kan? Saya panjangin aja biar bisa saya tulis. Ya, walaupun lebih kecil. 10 kali 10, 100. Ya, jadi perhatikan berat monyet itu. Masa kali gravitasi. Masanya 10, gravitasinya 10. Anggap aja gitu, 100. Oke, sudah ya. Kemudian yang kedua, gaya normal. Ya, gaya normal. Ya, tangga itu tentu, tangga itu kan pasti bersandar juga di lantai. Pasti ini ada lantai kan. Nah, cuman di sini dikasih tali. Gitu ya. Jadi talinya agak sedikit di atas ya. Di lantai lah. Tapi ini lantai kan. Jadi di lantai pasti ada gaya normal. Cuman di sini licin dia bilang kan. Yang bawah licin, yang atas juga licin. Jadi ini tidak ada gaya gesekan. Jadi hanya gaya normal ya. Jadi gaya normal itu ada dua. Ada NA di ujung bawah sini. Ya, karena nggak mungkin kan tangga ngambang. Pasti tangga pasti akan bertumpu pada lantai juga. Cuma nanti di sini ujung ini dipasang ke sini tali. Gitu. Yang untuk nahan. Oke? Kemudian yang kedua, di sini C ini juga ada dinding. Pasti ada gaya normal, NC. Ya, pasti ada gaya normal. Nah, karena dindingnya tegak lurus, gaya normalnya horizontal. Kalau ini kan lantainya horizontal, maka gaya normalnya vertikal. Gaya normal kan harus tegak lurus dengan bidang sentuh. Kemudian yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek tidak ada. Ya, karena dia bilang licin. Terakhir, tegangan tali. Nah, di sini ada tali. Ya, tali. Makanya kita kasih merah. Nah, ini tali begini. Nah, yang ini tali. Nah, sudah selesai. Inilah diagram gaya pada batang. Satu gaya berat, monyet 100 Newton. Gaya berat batang, tangga 126 Newton. 120 Newton diketahui. Ya. Kemudian gaya normal dari lantai, NA. Gaya normal dari dinding, NC. Gaya gesek tidak ada. Dan tegangan tali. Oke, jadi ada berapa gaya itu?
1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada 5 gaya. Ya, seperti ini. Oke, itu pertanyaan A saja. Tapi kalau pertanyaan A ini tidak bisa dijawab, yang nggak ada gunanya jawab pertanyaan B sama C. Pasti nggak bisa dikerjakan. Oke, sekarang kita kerjakan pertanyaan B. Ya. Berapa tegangan tali saat posisi monyet sepertiga L? Ya, sepertiga L berarti belum sampai setengah L ya. Jadi anggaplah monyet itu M. Jadi kalau kita gambar ulang seperti ini. Oke, di sini ada titik P tadi, W tangga. Di sini tadi ada tegangan tali, ini yang mau kita hitung. Kemudian di sini ada NA. Ya, ini ada NC tadi. C ini. Ini dinding kan. Ini B. Ini A. Oke. Kemudian ada monyet di sini tadi, anggap aja monyet itu M, maka ini ada WM. Ya. Ya. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, beres. Monyet posisinya sepertiga L ya, ini monyet ini. Kalau dihitung dari sini posisinya sepertiga L. Jadi sepertiga L itu AM, ya AM. Kemudian yang P ini setengah L, ya. Kalau dari sini ke sini itu setengah L. Ya, jadi AM itu yang ini. Kalau setengah L itu AP. Oke. Kemudian ini sudut 53. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita mau hitung tegangan tali. Ini. Kalau ini nggak boleh ya, M nggak boleh. Jadi gini, poros itu ada AMPC. AMPC. Saya harus memilih poros kan? Ya, saya harus memilih poros. Hitung tegangan tali. Ya. Tegangan tali. Jadi misalnya di sini sebetulnya ada 2 gaya yang tidak diketahui ya. Jadi tegangan tali biarkan aja. Jadi porosnya kita ambil di A aja. Sebab kalau porosnya kita pilih di A, kita tidak perlu NA, tidak perlu T. NA tidak diketahui, T juga tidak diketahui. Gak apa-apa, nanti T terakhir kita hitung terakhir dengan menggunakan persamaan kedua. WM diketahui. WT diketahui. Nah, NC tidak diketahui. Tapi dia bisa dihitung. Bisa kita hitung NC nanti kalau kita ambil A sebagai poros, NC bisa kita hitung. Karena gaya yang terlibat hanya 3. WM, WT, NC. NC bisa kita hitung. Nah, nanti kalau NC udah kita bisa hitung, baru kita hitung tegangan tali pakai sigma Fx sama dengan 0. Maka T akan sama dengan NC. Kan lebih gampang kan? 3 gaya jadi ketemu. Jadi kita ambil porosnya A ya. Kita ambil porosnya A. Oke, kita ambil poros. Anda ambil porosnya C juga boleh, berarti Anda harus hitung NA. NA dulu, pakai sigma FY sama dengan 0. Ya toh? Gitu. Dan kemudian yang terlibat gayanya, kalau Anda ambil poros C, yang terlibat gaya ada 4. 1, 2, 3, 4. Lebih susah. Kalau diambil A kan cuma 3 gaya. Kalau 3 gaya berarti 3 lengan torsi. Lebih gampang. Ya, jadi saya pilih poros A. Lebih gampang. Oke. Dipilihlah poros A. Ya. Jadi kita pilih poros A. Ya. Kita pilih poros A. Kita kerjakan lagi di sini ya. Kita kerjakan di sinilah ya. Poros A. Sebelum ya kita hitung poros A ya. Jadi sigma torsi terhadap A sama dengan 0. Oke. Berarti gayanya ada 3 ya. WM. A apa? Gitu kan ya. WM A apa? WT A apa? Gitu kan ya. Terakhir NC A apa? Gitu ya, sama dengan 0. Gitu. Oke, WM. WM itu begini. Ya, Anda perhatikan. Ya. WM itu ujungnya ini. Ini ujungnya. Dia vertikal. Berarti lengan momennya harus horizontal ya. Dari A harus horizontal. Yang ini berarti. Ya. Jadi kalau ini kita perpanjang set sampai sini.
Nah, jadi ini M1. Jadi lengan momennya itu ini di sini aja. Jadi lengan momennya ini. Lengan momennya itu ini. AM1. Ya, AM1. Oke, AM1. Berapa AM1? Sini aja. Berapa AM1? Ya toh? AM1 ini berapa? Anda sudah tahu tadi ya, saya nggak akan ulang lagi. Ini sudut 53, berarti ini di dekat 53 cos ya. Jadi AM1 itu cos. AM cos 53. Nah, AM-nya itu posisi monyet. Sepertiga L, diketahui. Sepertiga L. Kosinus 53, ya jadi kalau kita hitung aja supaya gampang ya. Tadi udah tahu ya, sinus 53 nih. Sinus 53 itu 0,8. Cos 53 0,6. Supaya nggak ketukar, kita tulis saja. Ini cos 53 berarti 0,6. Berarti berapa? 0,2 L. Nah, gitu ya. Jadi ini AM1. Besarnya 0,2 L. Ya toh. W monyet, berapa tadi W monyet? W monyet 100 ya. 100 Newton. 100. Nah, sekarang arahnya. Jadi ujung ya. Ujung ini ujung ini diputar terhadap A melalui lengan momen ini. Jadi kalau Anda lihat ujungnya putar ke sana gini kan? Nah, begini kan? Nah. Jadi dia muternya ke sana. Ya, ini ujung ini muter ke A gini. Searah jarum jam, min. Jadi ini min. Nah, gitu ya. Sekarang W tangga itu tadi udah berapa W tangga? 120, ini 120. Ini W tangga. Ya, jadi Anda lihat ini W tangga. Ini W tangga, ujungnya ini. Diputar terhadap poros melalui, berarti lengan momen dulu, jangan diputar dulu, lengan momennya. Karena dia vertikal, lengan momen harus horizontal. Ini. Jadi ini diperpanjang. Ini AP1. Ya, jadi lengan momennya yang ini. AP1. Ya. Dihitung sama kita AP1 berapa? AP pasti kan? AP1 itu AP apa? Cos apa sin? Ya. AP1. AP1 itu yang ini. Yang ini, ya. Yang ini AP1 itu. Ini sudut 53. Berarti di dekat 53 ya. AP-nya itu setengah L. Ini. Setengah L. Jadi setengah L ini ya di sini. Ini setengah L. Cos ya. Cos 53 karena di dekat ya. Ya, ini 53 di dekat kan? Ya, di dekat. Kalau di depan yang ini sinus, tapi dia kan cos. Setengah L cos kali 0,6. 0,3 L ya. Jadi ini 0,3 L. Ini AP1 kan. Sekarang Anda putar ujung ini. Nah, ujungnya ini, spidol ini. Lengan momennya ini. Lengan torsinya. Diputar terhadap A. Begini kan? Ya, ujung ini. Nah, begini kan? Nah, dimuternya begini. Ya, yang kayak ini. Searah jarum jam. Min lagi. Oke, terakhir NC. NC ini horizontal. Berarti lengan momennya harus vertikal kan? Nah, lengan momennya ini. Nah, ini. AC1. Ya, ini. Nah, ini. Nah, C1. Jadi lengan momennya yang ini, ya. Makanya A selalu kan? AC1. Nah, baru diputar. Ini MC. Nah, diperpanjang aja. Ini lengan momennya. Ini MC. Ini ujungnya ini. Diputar melalui lengan torsi ini. Diputar. Kan begini. Nah, diputar kan. Jadi begini kan MC ini. Kesana dulu ke lengan momen. Baru ke sana. Plus. Pasti plus. Kalau ini sudah min-min, ini pasti plus. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia min lagi. Kalau min lagi nggak akan seimbang. Plus.
NC nggak tahu kan? Nah, sekarang kita hitung AC1. AC1 itu sama saja dengan BC. Sama dengan BC. Ya kan? AC1 sama aja dengan BC. Nah, BC itu di depan 53. Dia tanda. Di depan 53 kan? Di depan 53. Dengan hipotenusa L. Ya. Jadi dia akan sama dengan L sinus 53. Ya, kenapa sinus? Karena di depan. Ya. Nah, L sinus 53 berapa? 0,8. Jadi 0,8 L. Nah, 0,8 L sama dengan 0. Nah, kan 3 cuma kan? 1, 2, 3. Udah. Sekarang tinggal L-nya dihilangin. Semuanya ada L. Jadi L nggak perlu diketahui memang. Ya toh? Terus dikalikan aja. Ya, dikalikan aja lah. Ya, gampang ini. 100 kali 0,2 min 20. Ini min 36. Plus 0,8 NC sama dengan 0. Jadi 0,8 NC sama dengan 56. Jadi NC-nya sama dengan 56 per 0,8. Supaya 0,8 jadi 8 dikali 10, berarti ini dikali 10, 560. 560 bagi 8, 70. Nah, dapat NC 70 Newton. NC udah dapat 70 Newton. Tapi yang ditanya bukan NC, tapi tegangan dalam tali. Ya, jadi perhatikan yang ditanya tegangan tali. Oke, tegangan tali itu T dalam arah X. Jadi kita pakai syarat yang kedua tadi. Sigma Fx sama dengan 0. Arah ke kanan plus. Hanya ada dua gaya kan? T ke kanan plus. NC ke kiri min. Maka Anda akan dapat T sama dengan NC. Maka Anda akan dapat tegangan tali 70 Newton. Ya. Jadi Anda tinggal jawab ya. Tegangan tali ketika posisi monyet sepertiga panjang tangga adalah 70 Newton. Ketemu pertanyaan B. Sekarang tinggal pertanyaan C. Kan gitu ya. Pertanyaan C sekarang. Tentukan jarak maksimum D agar monyet. Tentukan jarak maksimum D. Kita nggak tahu ya. Anggap ini dia bisa D ini bisa lebih ke sana, bisa lebih ke sini. Nggak apa-apa. Anggap aja pokoknya jarak D. Nah, ini tangganya. Nah, gayanya tadi sudah, ini W monyet, ini P W tangga, di sini NA, di sini T, tegangan maksimum. Nah, jadi di sini tentukan jarak maksimum D agar monyet dapat berjalan pada tangga sebelum tali putus. Nah, di pertanyaan B tali tidak putus karena tegangannya 70 cuma. Tegangannya cuma 70. Sedangkan dia bisa tahan 110. Ya, dia bisa tahan 110 karena itu nggak putus. Ya, ketika monyet di sepertiga L nggak putus. Jadi jelas D-nya ini harus lebih besar dari sepertiga L, jelas. Pasti karena sepertiga L nggak putus kan? Ya, makanya kita akan buktikan berapakah D ini. Ini monyet kan? Itu. Nah, seandainya ini D, maka monyet ke sana itu L kurang D. Itu aja kalau perlu nanti kan. Kalau ini D, pasti ini L kurang D. Di sini NC kan. Nah, ini titik C. Gayanya ada 5 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, T maksimum kita kasih nilai 110. Artinya sekarang diketahui. Tegangan maksimumnya diketahui. Yang ditanya D. D ini yang ditanya. Nah, lengan torsi itu ada hubungannya dengan lengan torsi. Oke. Sekarang yang mana yang Anda mau anggap sebagai torsi? Poros, C atau A? Tadi kan kita anggap sebagai poros adalah apa? A. Tadi A sebagai poros. Sekarang bagaimana? Anda mau ambil A atau C? Kalau Anda mau ambil A, bagus. Gayanya cuma 3. Sehingga lengan momennya cuma 3. Tapi kalau Anda ambil C, lengan momen ada 4. 1, 2, 3, 4. Lebih susah ya. Jadi oke, tetap aja A. Ya. Jadi tetap
A sebagai poros. Jadi porosnya di sini. Ya, A sebagai poros. Tetap A sebagai poros. Ya kan? Nah, NA bisa Anda hitung. Supaya sekali aja. Jadi, karena T maksimum tahu kan? T maksimum tahu. Kalau NC nggak perlu dihitung. T maksimum tahu. NA kita ambil. NA bisa kita hitung. Jadi, hitung dulu NA dari sigma. Sigma FY. Biar yang nanti tidak diketahui cuma D. Gitu. Sigma FY sama dengan 0. Nah, gaya di sumbu Y kan ada 3. Satu NA plus. Ini arah ke atas plus ya. Plus NA. Ini. Terus ini. Dikurangi W monyet. Dikurangi W tangga. Sama dengan 0. Maka Anda akan dapat NA. Ya. W monyet itu 120, 220 ya. 220. Ya. Ya kan ini 100, ini 120. 100, 120, 220 langsung. Oke, ketemu sudah NA. Jadi NN ketemu. Nah, sehingga nanti tinggal D yang nggak ada. Oke. Sekarang kita sigma torsi terhadap A ya, bukan terhadap C. Terhadap A. Tetap terhadap A. Biar cuma 3 gayanya. Gayanya NC, karena kan yang mau kita ambil poros A. Kalau poros A kan NA tidak perlu, T maksimum tidak perlu kan. Kalau poros A kan NA nggak perlu, T maksimum nggak perlu. NC yang kita cari. Jadi bukan sigma FY tapi sigma FX ya. Nggak apa-apa. Biar Anda tahu. Sigma FX ada 2 gaya kan. Satu T maksimum. Ya, satu T maksimum. Plus ke arah kanan. Satu lagi NC min. Nah, jadi saya salah ngitung. NC yang harusnya dihitung. Jadi NC bisa kita hitung kan sama dengan T maksimum. Sementara T maksimum tahu kan? T maksimum 110 karena mau putus kan. Nah, dapat. Oke. Jadi porosnya A ya. Jadi gayanya ada 3 tetap. WM, ini saya tulis ya. WM di sini aja seperti ini. Sebetulnya seperti ini kita tinggal nyontek. WM nyontek persis seperti ini. Sebetulnya nyontek aja. Udah sama ya. Jadi WM AM1, WT AP1, NC AC1. Itu bagusnya kalau porosnya tetap kita tinggal nyontek. Ya, nyontek. Jadi kita bisa pakai gambar yang tadi. Mana gambar yang tadi? Ini kan. Nah, begini. Nah. Jadi persis enggak perlu. Ini kan ini C1. Oke. Terus tadi kalau A kita pilih WM porosnya ini. Ini kan, ini tadi M1, ini P1. Nah, nyontek aja sudah. Ini A M1, A P1, A C1. Nah, gitu. AC1 sama dengan ini tadi kan CB. Nah, oke, sekarang kita masukkan ya. Jadi kita nyontek seperti tadi. WM. WM-nya 100. Min ya. Udah pasti min lagi. Ini min. Min plus. Min 100. AM1. Nah, bedanya kalau tadi 0,2L sekarang nggak boleh. Karena ini nggak diketahui AM1 ini harus dihitung dari D. Itu bedanya. Jadi Anda harus hitung lagi sekarang. Ya. AM1-nya kalau tadi kan AM1 ini. Ya, sekarang tidak bisa. Tapi rumusnya tetap. AM1 itu apa? AM cos 53. Tetap. Cuma AM-nya bukan sepertiga L, tapi D. AM-nya D. D cos 53 0,6. Jadi tinggal nyontek. Terus AP1 tetap ya. Jadi perhatikan, AM1 tetap AM cos 53. Cuman AM-nya bukan sepertiga L, tapi D. Ya kan tadi kalau AM, tadi kan monyet posisinya sepertiga L. Sekarang monyet posisinya D. Gitu. AP1, AP tetap cos 53, tidak berubah. Nah, Anda lihat posisi AP berubah nggak? Enggak, kalau AP tetap. Berat batang tetap nggak berubah setengah L. Gitu. Setengah L cos 0,3 L. Itu enaknya kan? Kemudian AC1 sama dengan BC. Berubah nggak? AC1 BC nggak berubah, tetap panjang tangga. Nah, tetap.
Jadi sekali ngitung aja, nggak perlu tinggal nyontek aja. Jadi ini 0, L sinus 53, nggak perlu lagi dihitung, ngabisin waktu ya nggak, 0,8. Udah, selesai. Tinggal masukkan ke persamaan sini. AM1 0,6D. Ya, min WT berapa tadi? W tangga. Jadi persis. Jadi sebetulnya nyontek lagi juga nggak apa-apa. Ini 120. Yang beda kan cuma ini. Yang ini tetap AP1. Ya, AP1-nya tetap 0,3L tuh. 0,3L tetap. Ditambah NC. Nah, NC-nya barusan kita hitung nih, 110. Ya enggak? NC-nya. Kalau tadi kan NC kita hitung. Kalau tadi kan NC-nya nggak tahu. Sekarang NC-nya udah tahu tuh. Yang nggak tahu cuma D. NC-nya 110. Nah, AC1-nya 0,8L. Tetap tidak berubah. Ya, seperti ini. Jadi tinggal dicontek. Sekarang D dinyatakan dalam L. Hitung aja ini. Min 60D. Ini min 36L. Ini 88 ya. 88L. Sama dengan 0. Oke, jadi berapa ini? Min 60D. Ini berapa ini? 88 kurang 36 ya. 52. Ya, jadi sama dengan 52L. Ya kan, di sini plus, nanti di sini min. Makanya min dengan min habis kan. Jadi D-nya sama dengan 52L per 60. Nah, diperkecil lagi dibagi berapa? 4 ya. 13 per 15L. Nah ini. Jadi tali ini akan putus kalau monyetnya 13 per 15. Jadi kira-kira di sini. Ya, 13 per 15L. Begitu dia nyampe 13 per 15L, tegangan tali sudah maksimum. Belum putus, masih mampu. Sedikit dia melangkah, putus tali ini. Batangnya akan jatuh. Oke? Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Jadi kita tetap, torsinya tetap A. Itu efisien. Kita tinggal nyontek. Ya, kalau torsinya A, kita tinggal nyontek. Persis. Ini. Cuman bedanya di sini NC ditanya, di sini NC udah diketahui. Kita hitung dulu. NC kenapa? Karena T maksimum tahu. Sudah diketahui kan putus. Kalau tadi kan T-nya nggak tahu, justru yang ditanya. Jadi NC sama dengan T. Jadi gampang. Satu-satunya yang berubah cuma AM1. Ya, hanya AM1 aja. Kenapa? Kalau tadi kan AM1 ini sepertiga L. Sekarang dia D. Jadi ini aja yang berubah. Yang ini sama. Sama NC. 100. Yang lainnya sama. Jadi cepat kita bikinnya. Ya. D-nya 13 per 15L. Oke. Semoga bisa Anda pahami dengan baik dua contoh soal ini. Nah, kalau Anda perlu contoh soal lainnya, sekali lagi nanti di layar Anda di bagian kanan itu Anda klik aja. Ya. Di situ ada kesetimbangan part 1, kesetimbangan part 2, kesetimbangan part 3, kesetimbangan part 4. Wah, itu soalnya banyak itu. Ada 8. Taruhlah satu itu 4 contoh soal, sudah 8. Ini soal 2, sudah 10. Ya, kalau Anda buka lagi keseimbangan benda tegar 4 tahun yang lalu, ya mungkin di link itu tidak perlu ada ya. Tapi kalau ada misalnya Anda juga bisa. Nah, di situ mungkin ada berapa soal lagi? 4 soal lagi. Ya, mudah-mudahan dengan banyak latihan di rumah, apalagi sekarang Anda banyak di rumah, ini adalah kesempatan Anda untuk belajar sebanyak mungkin. Karena kesuksesan itu ditentukan jauh lebih besar dari porsi Anda belajar sendiri daripada porsi Anda mengikuti pelajaran di sekolah. Karena pelajaran di sekolah hanya memberi pemahaman kepada Anda. Nah, kalau Anda baru paham sedikit di rumah Anda nggak belajar, maka Anda nggak ada gunanya. Ya. Jadi sebetulnya harus balance, ngikut pelajaran di sekolah, dengarkan guru, sementara ini guru Anda mungkin tidak bisa tatap muka ya, bisa juga dengarkan apa yang kita bicarakan di sini, plus mungkin kalau ada guru juga jadi dibandingkan, sehingga memperkaya ya. Semakin banyak Anda belajar dari sumber, maka Anda semakin kuat. Jadi jangan terlalu fanatik dengan satu sumber. Itu tidak baik, karena Anda jadi, pengetahuan Anda jadi tertutup.
Ya, tapi berusahalah untuk selalu belajar dari semua sumber. Ambil yang baiknya sehingga Anda menjadi orang yang hebat. Fokus pada tujuan Anda, dan jika Anda suka dengan video ini silakan di-subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya supaya Anda tidak tertinggal dengan materi kami yang sudah lengkap. Ya, sudah lengkap di channel ini. Mau pelajaran kelas 10 Anda ulang ada. Ya, mau Anda coba-coba naik ke kelas 12 juga ada. Mau lihat soal-soal SBMPTN ada. Mau lihat soal-soal KSN baik yang simulasi maupun yang sesungguhnya ada juga. Ya. Jadi itu yang bisa saya berikan kepada Anda sehingga Anda bisa tumbuh menjadi orang yang cerdas. Bersama saya, Martin Kaninan.